Sekarang masuk ke tafsir Jalalain Ustaz Deden. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab fil imani bihi sallallahu alaihi wasallam illa min ba'di ma ja'atumul bayyinah ay huwa sallallahu alaihi wasallam au al-Qur'an al-ja'i bihi mu'jizah lahu wa qabla maji'ihi sallallahu alaihi wasallam kanu mujtami'ina 'alal imani bihi idza ja'ahu fahasadahu man kafara bihi minhum. Terjemahannya, dan tidaklah berpecah belah orang-orang didatangkan Alkitab. Tafsirnya, kepada mereka sehubungan dengan masalah iman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak terpecah belah sehubungan dengan masalah iman kepada Nabi SAW. Melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Yaitu setelah datang kepada mereka Nabi Muhammad SAW atau Al-Quran yang dibawa olehnya sebagai mukjizat baginya. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, mereka adalah orang-orang yang sepakat untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Tetapi setelah Nabi Muhammad SAW datang kepada mereka, tiba-tiba mereka mengingkarinya. Terutama orang-orang yang dengki dari kalangan mereka. Mangga Ustaz Deden. Di tafsir Jalalain ada kata fahasadahu man kafara minhum, yang menyebabkan mereka bersikeras tidak mau beriman kepada sang bayyinah ini, yaitu kedengkian. Dalam surah Al-Baqarah pun kedengkian mereka disebut hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kedengkian yang datang dari diri mereka sendiri setelah datang kebenaran dan setelah menjadi bayyinah kebenaran itu bagi mereka. Dengki itu memang bukan untuk mengoreksi orang lain. Ketika Allah mengatakan min 'indi anfusihim, tetapi untuk melihat kita sendiri. Seringkali ada di antara kita mungkin melihat buruknya kedengkian yang dimiliki orang lain. Padahal tidaklah seberapa buruk kedengkian itu selama ada pada orang lain. Kedengkian terburuk adalah yang ada pada diri kita sendiri. Maka kedengkian menyerang ahlu kitab, merasuk ke dalam hatinya, tidak senang Allah berikan kenabian itu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak senang bahwa sang bayyinah itu ternyata lahir, ternyata diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dari kalangan mereka. Kehinaan bagi mereka untuk beriman kepada yang bukan dari bangsa mereka. Kedengkian yang begitu mengakar dan tidak akan pernah ada kebahagiaan bersama kedengkian selamanya. Baik, Ustaz. Baik. Kita lanjut setelah kita dapat bahwa alasan utama ternyata dengki yang membuat kita buta ya. Ini yang disebut dengan bukan mata yang buta tetapi hati yang buta. Tapi kalau pertanyaannya mata itu ditutup dan tidak melihat, artinya ketika cahaya tidak bisa masuk ke dalam mata walaupun ada di sekitar ini, maka tidak bisa melihat, begitu pula hati. Hati yang tertutup
dengan dengki yang mengandung unsur kegelapan dan menutup, itu yang membuat cahaya kebenaran tidak bisa masuk. Terus gimana Ustadz obatnya supaya kita berhenti mendengki? Jawabannya adalah ikhlas. Ikhlas bagaimana maksudnya Ustadz? Ikhlaslah terhadap semua takdir Allah. Dan ikhlaslah terhadap semua pembagian-pembagian Allah kepada makhluknya. Apa yang Allah berikan kepada hambanya dan apa yang Allah berikan kepada kita itu sudah yang terbaik. Enggak usah ngintip-ngintip lagi punya orang. Enggak usah ngiri ngarep-ngarep lagi apa yang dipunya orang. Ustadz, kapan sih kita tahu kalau kita ini sudah terserang penyakit dengki? 1, tidak senang melihat orang lain senang. 2, berharap kesenangan orang itu yang diperoleh orang itu hilang darinya. 3, ini yang paling parah nih, berharap kesenangan yang ada pada orang itu pindah ke saya. Itu berarti kita udah buta tuh. Tidak senang dengan orang lain senang. Terus apa urusannya? 2, pertanyaan, siapa yang susah? Yang kedua, berharap nikmat orang lain hilang darinya. Loh, kita yang susah, dia terus nikmat. Yang ketiga, berharap nikmat orang lain pindah ke kita. Itu juga pekerjaan bodoh. Karena Ar-Razzaq, satu-satunya pemberi rezeki cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kamu paksakan nikmat orang itu pindah ke kamu bohongin dia, kamu tipu dia, atau kamu kudeta dia, belum tentu nikmat ini cocok buat kamu. Boleh jadi bencana buat si aku. Gitu. Ikhlas terhadap semua takdir-takdir dan keputusan-keputusan Allah Ta'ala kepada kita semua. Tapi ada yang lebih penting, terutama di urusan keimanan ini. Jangan sampai ada dengki di antara kita terhadap saudara-saudara seiman. Makanya di antara doa yang harus sering kita baca, nih, kalau ingin kita terbebas dari cacat iman adalah wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Jangan kau biarkan ya Allah ada sifat ghillun di dalam hatiku sesama orang-orang yang beriman. Orang-orang yang telah mendahului aku dalam beriman. Ini doa. Rabbana fir lana dzunubana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Sahabat, kalau orang-orang yang berada di kelompok-kelompok Islam, faksi-faksi Islam ini membuang sifat ghillun, membuang sifat hasadun, dengki dan mengganjal di dalam hati sesama mukmin, insya Allah saat itulah kita baru bisa bersatu. Maka jangan berharap orang lain mau bersama dengan kita kalau di hati kita masih menyimpan dengki dan ganjalan. Khususnya sesama orang beriman. Berhati-hatilah kita. Oke sahabat, karenanya ada yang bertanya pasti. Rabbana fir lana dzunubana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ditanya tuh Ustaz Deden di ayat berapa Ustaz Deden? Udah ada yang nanya? Di Al-Hasyr ya? Al-Hasyr Ustaz. Di ayat 10.
Ayat 10. Saya nyontek di sini di komputer. Jadi saya cepat buka. Kalau Ustaz Deden kan cepat hafalannya. Jadi rupanya dengki ya Ustaz Deden ya. Penyakit yang paling berbahaya. Bisa nggak ini dielaborasi lebih jauh lagi? Barangkali kalau Ustaz Deden mau jelaskan Al-Hasyr ayat 10 di sini. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Saya justru melihat surah Al-Bayyinah ayat 4 ini malah teringat dengan surah Ali Imran ayat 103. Ali Imran 103. 105. Oke. Kenapa demikian? Ayat 103 mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu dan seterusnya. Iya. Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah yaitu Al-Qur'an. Wa la tafarraqu dan janganlah bercerai-berai. Nah, kalimat wala tafarraqu ini sama dengan wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Kemudian di ayat yang ke-104-nya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Harus ada sekelompok umat yang mengajak, menyeru kepada kebaikan, beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Nah, di ayat 105-nya wala takunu kallazina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berpecah belah, bercerai-berai, wakhtalafu berselisih pendapat sehingga tak mungkin lagi disatukan seperti ya, janganlah seperti orang-orang yang berpecah belah dan tidak mau bersatu, berselisih, tidak mau disatukan, padahal setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Sehingga wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ini sebenarnya pesan untuk mukminin. Jadi al-bayyinah itu hablullah. Al-bayyinah itu pemersatu, bukan pemecah belah. Yang bisa merespon bahwa al-bayyinah itu adalah pemersatu, bukan pemecah belah, itu adalah iman. Dan iman ini tentu harus bersih dari yang disebut ghillan lilladzina amanu wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Dan ya Allah, jangan engkau jadikan di hati kami ada perasaan tidak suka kepada orang yang beriman. Ada perasaan tidak suka kepada orang yang beriman, kurang lebih begitu. Nah, perasaan tidak suka inilah yang kemudian jadi dengki, kemudian menjadi pecah dan tidak bisa disatukan. Padahal di hadapan kita ada Al-Quran. Padahal kita beriman kepada Allah. Padahal kita beriman kepada Rasulullah. Dan kita pun bersolawat. Dan kita pun membaca Al-Bayyinah ini. Baik Ustaz. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat yang berbahagia, sekali lagi saya ingatkan, ayat ini diturunkan untuk kita, walaupun menceritakan tentang ahlul kitab, karenanya kita sedang tidak pada posisi gosipin mereka di sini, tidak ya, jangan sampai dianggap kok Ustadz kita lagi gosipin ahlul kitab, bukan,
ini sedang menggambarkan betapa buruknya kondisi mereka. Iya. Sebagaimana yang sudah mereka lakukan itu. Tetapi kan di Ustadz Deden tadi membaca surat Ali Imran 105. Kita jangan sampai seperti mereka. Jangan sampai keberadaan Nabi Muhammad SAW ini menjadi pemecah belah di antara kita. Misalnya, ya ini mengaku sunnah, ini mengaku ahlu sunnah, ini mengaku ahlu sunnah wal jamaah, ini mengaku aswaja gitu. Kan kalau kita lihat di pertarungan di antara kita ini, ributnya sebetulnya ya merasa siapa yang paling Muhammadism, merasa siapa yang paling Muhammad banget gitu kira-kira. Nah, sahabat-sahabat yang berbahagia, di situ ada Muhammadiyah, di sini ada Majelis Rasulullah, gitu ya. Di sini ada Nahdlatul Ulama bersama Rasulullah dan lain-lain. Bahwa ada perbedaan-perbedaan, sudahlah, lupakan masa lalu dan kekeliruan-kekeliruan ini. Kalau memang kita beriman kepada Muhammad SAW, janganlah para penganut ajaran Muhammad ini mau dipecah belah oleh mereka yang juga menggunakan senjata atas nama Muhammad memecah belah di antara kita. Caranya gimana? Waduh, memang sulit kondisi kayak gini nih. Penyusupnya banyak. Maka ya ikhlas dulu deh hati ini. Pertama, ikhlas terhadap kebodohan kita masing-masing dan kelebihan saudara kita masing-masing. Lalu kita ikhlaskan kalau memang ternyata kita pernah bersalah, ya segera tinggal bertobat saja dan mengakui kelebihan orang yang selama ini kita kira salah dan kita berani memujinya. Jangan kekeh, nah, gitu. Jangan pokok mazhabnya itu. Yang harus kita pegang adalah al-bayyinah, bukti yang sudah sangat nyata. Jangan sampai kayak orang tarik tambang. Di sini kelompok la ilaha illallah, di sini kelompok Allahu Akbar. Gitu kira-kira. Tarik tambang. Janganlah kayak begitu. Karena nanti kita sama dengan orang yang kita bicarakan di sini. Makanya tadi sudah dibaca surat Al-Imran ayat 105 oleh Ustaz Deden. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan sampai kamu kayak mereka, terpecah belahnya, ikhtilafnya itu justru sudah benar dalilnya. Nah, apalagi sekarang di musim Maulid, ya, nggak usah dibesar-besarkan lagi. Kalau memang Anda belum tahu dalilnya orang bermaulid, nggak apa-apa nanya. Jangan blocking mental dulu. Kalau ternyata ada kebenaran di dalamnya, ya terima saja. Apa itu? Baca-baca, ratib. Baca-baca Maulidur Rasul. Loh, jangan salah. Rasul punya 3 penyair loh. Yang di masjid disiapkan mimbar oleh Rasul sendiri loh. Untuk membacakan syair-syair yang memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasan bin Thabit misalnya, Abdullah bin Rawahah, gitu kan? Ya. Punya penyair-penyair. Jadi kalau ada misalnya seseorang yang membuat syair memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya nggak apa-apa. Apalagi bertawasul dengan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya nggak apa-apa. Ini bagi teman-teman yang mungkin belum banyak membaca gitu ya. Misalnya tentang berzanji misalnya. Ya kalau itu sebatas puji-pujian kepada Nabi, apa salahnya?
Dan itu kan bagus. Bahwa di sana ada cara-cara berbeda pelaksanaan di lapangan, nah itu jangan juga digeneralisir. Baik, intinya sih begini, jangan sampai karena kedengkian kita, kemudian kita tahu dalilnya, malah tambah kereng lagi, tambah kenceng lagi menyerangnya. Ya janganlah.